In fact, we expect that he'll come here and I'll go there, and we're going to meet also probably in Saudi Arabia. The first time we'll meet in Saudi Arabia, see if we can get something done. Presiden AS Donald Trump dikabarkan akan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Arab Saudi untuk mengakhiri konflik Rusia-Ukraina. Langkah ini membuat negara-negara Eropa termasuk Ukraina khawatir akan tersingkir dari proses perundingan itu. Bagaimana tidak, Ukraina dan Eropa santer disebut sama-sama tak diundang dalam perundingan antara Trump dan Putin. Buntut dari hal tersebut, Eropa langsung menggelar konferensi tingkat tinggi untuk menentukan strategi selanjutnya bersama Ukraina. Apa tujuan sebenarnya konferensi negara-negara Eropa itu? Simak selengkapnya dalam video berikut. Pertemuan negara-negara Eropa yang diinisiasi oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron secara tergesa-gesa ini menjadi respons atas langkah AS Rusia. Dalam pertemuan tersebut, Eropa akan merinci bantuan langsung apa yang bisa diberikan kepada Ukraina. Menlu Perancis Jean-Noël Barrot mengatakan Eropa akan membahas keamanan kawasannya dan posisi benua tersebut dalam konflik Rusia-Ukraina. Namun, Barrot tak menyebutkan negara mana saja yang akan berpartisipasi dalam konferensi tingkat tinggi itu. Sementara menurut kantor kepresidenan Perancis, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Kanselir Jerman Olaf Scholz, Sekjen NATO Mark Rutte, dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen akan menghadiri pertemuan ini. Pihak lain yang disebut akan hadir yakni pemimpin Italia, Polandia, Spanyol, Belanda, dan Denmark. Di sisi lain, pertemuan di Paris belum tentu memberi hasil yang konkret. Pasalnya, Eropa telah menggelar puluhan pertemuan serupa dengan hasil yang terkadang tidak kompak dan lemah secara politik. Ditambah Eropa juga kesulitan menghasilkan rencana yang padu guna mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung selama 3 tahun. Belum ada kabar apakah Zelensky atau perwakilan Ukraina akan diundang ke Paris. Sebelumnya, terkait pertemuan Trump-Putin untuk mengakhiri konflik Rusia-Ukraina, Zelensky telah menegaskan tidak ada keputusan tentang Ukraina yang dihasilkan dari perundingan tanpa Ukraina. Selain itu, tidak ada keputusan Eropa tanpa kehadiran Eropa di dalamnya. Ukraine will never accept deals made behind our backs without our involvement. And the same rule should apply to all of Europe. No decisions about Ukraine without Ukraine, no decisions about Europe without Europe. Di hadapan para wartawan, Trump menyatakan dirinya dan Putin telah sepakat untuk memulai negosiasi guna mengakhiri perang di Ukraina. Kata Trump, ia dan Putin berencana saling mengunjungi serta mungkin akan bertemu di Arab Saudi untuk pertama kalinya. Tak sabar ingin segera mendiskusikan cara mengakhiri perang, Trump yakin gencatan senjata antara dua negara itu akan terjadi dalam waktu dekat. Meski demikian, Trump tak menjelaskan secara spesifik soal bagaimana cara mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Trump hanya mengatakan dirinya percaya Zelensky dan Putin sama-sama menginginkan perdamaian. But we'll get it. I think we'll get it. We'll get something done. We're going to be meeting. Actually, tomorrow they're meeting in Munich, as you know, and we're going to have some other meetings. And I'll be dealing with President Putin largely on the phone, and we ultimately expect to meet. In fact, we expect that he'll come here and I'll go there, and we're going to meet also probably in Saudi Arabia. The first time we'll meet in Saudi Arabia, see if we can get something done. But we want to end that war. That war is a disaster. It's a really bloody, horrible war. Meski membahas perang di Ukraina, ternyata Ukraina malah tidak diundang dalam pertemuan Trump dan Putin di Arab Saudi. Hal ini dibeberkan oleh sumber senior di pemerintahan Ukraina seperti dikutip dari BBC. Namun, utusan khusus AS untuk Ukraina, Keith Kellogg, menyebut Kiev akan terlibat meski sumber dari pemerintah Ukraina mengatakan tak ada delegasi yang akan hadir ke Arab Saudi. Selain itu,
Para pemimpin Eropa yang juga menjadi sekutu Ukraina juga tidak diminta untuk bergabung dalam negosiasi tersebut. Seperti yang sudah dibahas di awal tadi, negara-negara Eropa justru akan berkumpul di Paris, Perancis pada Senin 17 Februari 2025. Pertemuan terpisah ini terjadi di tengah perubahan signifikan dalam kebijakan Washington terkait perang di Ukraina. Perhelatan konferensi di Paris turut dipicu oleh aksi Rusia yang mendorong negosiasi dengan AS soal perang di Ukraina. Eropa pun khawatir pertemuan Putin dan Trump akan membuahkan hasil yang tidak menguntungkan bagi mereka. Pemerintah AS sendiri masih melihat pertemuan Trump-Putin sebagai negosiasi tahap awal dan belum memastikan siapa yang akhirnya akan terlibat perundingan. Kalau menurut sahabat Kompas.com gimana nih? Akankah konflik Rusia-Ukraina menemui jalan keluar? Tinggalkan pendapat kamu di kolom komentar. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di kanal YouTube Kompas.com.